Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video ini, Ibu akan membahas tentang konsep rasio dan skala. Setelah mempelajari video ini, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan konsep rasio, berbagai bentuk rasio dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio. Apa itu rasio? Rasio merupakan perbandingan dua besaran, dapat berupa perbandingan ukuran atau jumlah benda. Rasio dapat dituliskan dalam bentuk A berbanding B. Jadi titik 2 di sini dibaca berbanding ya. Biasanya antara rasio dan pecahan sering kita menganggap sama ya. Kalau pecahan itu selalu menyatakan perbandingan suatu bagian terhadap keseluruhan. Agar anak-anakku lebih memahami konsep rasio dengan konsep pecahan, apa perbedaannya? Sekarang perhatikan daerah luasan persegi panjang ini. Di sini ada luasan persegi berwarna hijau dan berwarna kuning. Pecahan yang menyatakan luasan persegi kuning adalah seperempat. Jadi banyaknya luasan kuning ada 1, banyak keseluruhan ada 4. Jadi bisa dituliskan dalam bentuk seperempat. Sedangkan pecahan yang menyatakan luasan hijau dapat dituliskan dalam bentuk 3/4. Di sini luasan hijau ada 3 ya. Sementara keseluruhan persegi luasannya ada 4. Nah, sedangkan untuk perbandingan, rasio dari luasan hijau terhadap luasan kuning dapat dituliskan dalam bentuk perbandingan 3/1. Ibu akan membahas beberapa contoh soal tentang konsep rasio. Contoh yang pertama, Ibu memiliki beberapa gambar apel berwarna merah dengan apel berwarna hijau. Jumlah apel berwarna merah ada 6 buah dan apel berwarna hijau ada 4 buah. Pertanyaan yang pertama, berapa perbandingan banyak apel merah terhadap banyak apel hijau? Untuk menyelesaikan perbandingannya, ini mudah ya. Kalian perhatikan pada soal diminta perbandingan banyak apel merah terhadap banyak apel hijau, atau boleh ditulis apel merah akan dibandingkan dengan apel hijau. Jumlah apel merah kan ada 6, berarti 6, apel hijau ada 4. 6 berbanding 4. Nah, perbandingan bisa disederhanakan. 6 berbanding 4 itu memiliki faktor persekutuan terbesar yang sama ya. Ini masing-masing bisa dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 itu 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi bentuk sederhana dari perbandingan banyak apel merah terhadap apel hijau adalah 3/2. Contoh yang kedua, berapa perbandingan banyak apel hijau terhadap banyak apel merah? Ini berbalik ya, jadi yang diminta adalah perbandingan apel hijau terhadap apel merah. Apel hijau ada 4, apel merah ada 6. Jika disederhanakan menjadi 2/3. Contoh selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Merupakan komposisi pembuatan coklat batang yang terdiri atas campuran susu, gula, dan coklat murni. Nyatakan rasio dari banyak susu dan gula terhadap coklat murni. Nah, untuk menyatakan rasionya, jadi anak-anakku perhatikan ada berapa banyak susu dan gula pada komposisi coklat batang tersebut. Ini ada 35% ya. Jadi boleh ditulis 35 berbanding. Selanjutnya, coklat murninya ada berapa persen? Ada 65%. Nah, sekarang perbandingan antara banyak susu dan gula terhadap coklat murni itu sebesar 35 berbanding 65. Perbandingan ini masih bisa disederhanakan ya. FPB dari 35 dan 65 itu adalah FPB-nya itu adalah 5. Jadi masing-masing bisa dibagi dengan 5. Nah, 35 dibagi 5
hasilnya 7, 65 dibagi 5 itu hasilnya 13. Jadi bentuk sederhana perbandingannya adalah 7 berbanding 13. Pertanyaan lanjutan untuk contoh soal yang sama. Jika berat coklat adalah 130 gram, berapa berat susu dan gula? Nah, kita mengidentifikasi dulu unsur-unsur yang diketahui di dalam pertanyaan ini. Diketahui berat coklat 130 gram, kemudian yang ditanyakan itu berapa berat susu dan gula. Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, anak-anakku bisa menggunakan rasio yang diperoleh pada pertanyaan sebelumnya, yaitu rasio banyak susu dan gula terhadap coklat diperolehkan 7 berbanding 13 ya pada pertanyaan sebelumnya, 7 berbanding 13. Apa arti dari perbandingan 7 berbanding 13? Itu artinya setiap 7 gram susu dan gula itu sebanding dengan 13 gram coklat murni. Nah, sekarang jika pada coklat murni itu ada 130 gram, yang menjadi pertanyaan, banyak susu dan gulanya ada berapa gram? Nah, sekarang anak-anakku, dari 13 menjadi 130, 13 dikali berapa dapat 130? Tentu ini 13 dikali dengan 10 ya. Nah, sekarang, jadi untuk 7, kalikan juga dengan 10. 7 kali 10. Jadi, banyak susu dan gula itu adalah 7 kali 10, 70 gram. Sekarang Ibu melanjutkan pembahasan pada skala dan rasio ekuivalen. Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil sebuah gambar atau foto? Zaman sekarang sudah sangat mudah ya untuk memperbesar atau memperkecil sebuah foto. Anak-anakku bisa menggunakan HP atau laptop dengan mudah memperbesar atau memperkecil. Perhatikan gambar yang Ibu tayangkan. Di sini ada satu gambar dan ada beberapa hasil perubahan gambar dari gambar satu ini. Perhatikan gambar 2 dan gambar ketiga. Menurut anak-anakku, dari ketiga gambar ini, gambar yang mana yang memiliki rasio yang proporsional? Apakah gambar 1 dengan 2, 1 dengan 3, atau 2 dengan 3? Diperhatikan baik-baik ya. Nah, dari hasil gambar ini bisa terlihat ya kalau gambar 1 itu proporsional dengan gambar 3. Untuk mendapatkan hasil gambar yang proporsional seperti kedua gambar ini, tentu pada proses perbesaran maupun pengecilannya dilakukan dengan menggunakan rasio yang sama ya. Jika ada perbesaran, maka rasio juga ikut diperbesar. Begitu pula sebaliknya. Jika benda dikecilkan, maka rasionya juga ikut diperkecil. Nilai perbesaran atau pengecilan disebut dengan faktor skala. Jadi, faktor skala berkaitan dengan proses perbesaran atau pengecilan suatu ukuran, tetapi tidak mengubah bentuknya. Dalam skala, dikenal istilah rasio ekuivalen. Dua rasio dikatakan ekuivalen jika nilai kedua rasio tersebut sama, yang bisa dituliskan dalam bentuk perbandingan A per B sama dengan C per D. Bisa juga dituliskan dalam bentuk perbandingan pecahan, A per B sama dengan C per D. Kita langsung ke contoh soal. Pada gambar di samping ini, persegi panjang A memiliki panjang 16 cm dan lebar 12 cm. Persegi panjang B merupakan hasil perbesaran persegi panjang A. Jika persegi panjang B adalah 32 cm, berapakah lebar persegi panjang B? Sekarang kita mengidentifikasi dulu unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan pada contoh soal. Pada persegi panjang A, diketahui lebarnya 12 cm dan panjangnya 16 cm. Kemudian persegi panjang A diperbesar sehingga diperoleh persegi panjang B dengan panjang 32 cm. Yang ditanyakan pada contoh soal ini adalah berapakah lebar dari persegi panjang B. Jadi kita bisa menyimbolkan lebarnya dengan huruf L saja ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan, pertama-tama anak-anakku bisa menuliskan perbandingan lebar dan panjang pada persegi panjang A. Jadi kita bandingkan lebar dan panjangnya.
lebarnya 12, panjangnya 16 cm. Kalian bisa menuliskan dalam perbandingan 12 berbanding 16. Selanjutnya, perbandingan lebar dan panjang pada persegi panjang B. Karena di sini lebarnya belum ada, kita tuliskan saja dalam bentuk simbol L berbanding 32. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan konsep rasio ekuivalen untuk mencari lebar dari persegi panjang B. Dengan cara pada rasio ekuivalen A berbanding B, nilainya sama dengan C berbanding D. Jadi, 12 berbanding 16 itu sama dengan L berbanding 32. Boleh juga kita tuliskan dalam bentuk pecahan ya. 12/16 sama dengan L berbanding 32. Sekarang, dari 16 menjadi 32 itu kan diperbesar ya. Diperbesar berapa kali? Tentu diperbesar 2 kali atau dikali 2. Begitu pula untuk 12 ke L, juga dikali dengan 2. Sehingga diperoleh 12 kali 2 didapatkanlah lebarnya itu sama dengan 24. Jadi lebar persegi panjang B adalah 24 cm. Terima kasih sudah belajar di kelas matematika bersama Ibu Sri Rahmawati. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.